Sabtu pagi, Mina masih setengah mengantuk di dalam apartemennya. Putranya yang kecil yang akan kita panggil Seojin berteriak-teriak minta diajak berenang, mengklaim bahwa di luar sudah ada kolam renang. Mina sama sekali tidak menganggapnya serius. Anak kecil dan imajinasinya yang berlebihan biasa saja. Nasi yang baru dimasak sudah siap di meja. Telepon dari ibu Mina masuk di saat yang kurang tepat. Halo bu, tapi di tengah percakapan itu, Mina tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara gemericik air yang tidak wajar. Ia pikir kran di kamar mandi lupa dimatikan, tapi dinginnya air yang menjalar dari bawah kakinya berkata lain. Banjir, masuk lewat celah jendela, deras. Beberapa menit yang lalu hanya hujan biasa. Sekarang air sudah merayap masuk ke dalam kamar. Mina bergegas ke jendela. Di luar sudah laut. Tidak ada waktu berpikir panjang. Mina langsung mengemasi barang penting dan hendak kabur ke lantai atas. Tapi, tepat di depan pintu, teleponnya berdering. Suara dari ujung sana terdengar tegas. Perusahaan akan mengirim helikopter untuk menjemputmu. Segeralah naik ke atap. Setelah menutup telepon, Mina menggendong Seojin di punggungnya dan berlari keluar, tapi koridor sudah setengah terendam. Ketinggian air naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Lorong-lorong dipenuhi orang-orang yang berteriak panik, saling berdesakan menuju tangga. Tangga darurat pun sudah penuh air. Mina tidak menyerah. Ia menggendong Seojin, memutar ke sisi lain apartemen, mencari tangga alternatif. Di bawah sana, di dalam air yang keruh dan deras, ada beberapa tubuh yang sudah tidak bergerak. Mina memaksa dirinya tidak menatap terlalu lama. Satu-satunya pilihan adalah terus naik. Sesampainya di balkon salah satu lantai atas, Mina mendapati sudah banyak orang yang mengungsi di sana. Di tengah kerumunan, Mina menoleh mencari seseorang, Seong Jun, rekan kerjanya, yang tadi menelepon pria yang dikirim perusahaan untuk menjemputnya. Seong Jun berhasil ditemukan tidak jauh dari sana, tapi tepat saat Mina hendak menghampirinya, ia berbalik dan mendapati Seo Jin sudah tidak ada di punggungnya. Jantung Mina berhenti sedetik, panik, ia menoleh ke segala arah, dan akhirnya melihat Seo Jin berlari masuk ke dalam sebuah kamar. Mina menerobos masuk, suara menggelegar datang dari luar. Sebuah gelombang raksasa setinggi gedung, seperti naga yang muncul dari cakrawala menghantam bangunan dengan keras. Seisi gedung terguncang hebat. Mina berhasil menghindari sapuan ombak, tapi dalam kekacauan itu, tas berisi obat-obatan Seojin terseret banjir dan hilang. Tidak ada waktu menyesal. Mina naik ke atap untuk mengatur napas. Ia mencari Seojin dengan panik dan akhirnya menemukan anaknya di sebuah ruangan dalam kondisi syok. Mina bergegas menghampiri dan memeluknya. Mina pun menggendongnya dan mengikuti Seongjun naik ke lantai yang lebih tinggi. Dalam perjalanan itu, Seongjun akhirnya berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Asteroid menghantam Antartika. Gletser mencair dan mendorong air laut ke utara. Seluruh Jepang sudah terendam. Apartemen 30 lantai ini pun tidak akan bertahan lama. Semua jejak peradaban manusia mungkin akan lenyap hari ini. Wajah Mina berubah pucat. Seongjun melanjutkan. Ia mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia dikirim untuk menjemput Mina secara khusus. Perusahaan tempat Mina bekerja adalah Lembaga Penelitian Kecerdasan Buatan Terkemuka. Mina bekerja di divisi yang mengkhususkan diri dalam pengembangan mesin emosi. Teknologi yang dirancang untuk memberi mesin kemampuan merasakan dan merespons emosi layaknya manusia. Semua pakar lain di divisi itu sudah tewas dalam banjir. Kini, Mina adalah satu-satunya orang inti yang tersisa. Teknologi manusia baru hampir rampung. Mesin emosi adalah bagian terakhir dari teka-teki itu. Dan teknologi ini adalah satu-satunya harapan manusia untuk melanjutkan peradaban. Mina mendengar semua itu. Ia diam sejenak, lalu tiba-tiba berkata ia perlu ke toilet. Setelah Seongjun pergi sebentar, Mina meminjam peralatan telepon satelit dari seseorang di dekatnya. Ia menelepon ibunya dengan tangan yang gemetar. Ibunya mengangkat. Bu, kamu di mana? Kamu aman? Suara ibunya terdengar normal di awal. Tapi sedetik kemudian teriakan, suara air yang menderu, lalu hening. Sambungan terputus. Mina terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari sini. Ia jatuh ke dalam keputusasaan yang dalam. Semakin dalam, sampai Seongjun datang dan menatapnya tanpa kata-kata penghiburan. Memang tidak ada waktu untuk itu. Banjir sudah mencapai lantai 10. Keduanya bersiap keluar dari ruangan. Tapi tiba-tiba, pipa di sudut ruangan itu bergetar keras, lalu katupnya terlepas. Bau gas alam menyebar seketika. Mereka bergegas kabur. Baru sampai di depan pintu ledakan besar mengguncang dari kejauhan. Rute pelarian di belakang mereka sudah tertutup api dan asap. Satu-satunya jalan, naik lewat balkon. Seongjun memanjat duluan. Mina ingin melewatkan Seojin lebih dulu, tapi si kecil menolak. Berpegangan erat pada Mina, dan tidak mau dijangkau orang lain. Dalam situasi terdesak itu, Seongjun mencondongkan tubuhnya ke bawah dan berusaha menggendong Seojin. Tapi, si kecil merontak dan mendorong Mina keluar dari balkon, langsung ke dalam banjir. Mina tidak pingsan. Dengan susah payah ia mengapung, lalu melaporkan kondisinya ke Seongjun di lantai atas. Kemudian ia berbalik dan berenang kembali menuju gedung. Di dalam koridor yang setengah terendam, Mina mendengar tangisan dari dalam lift. Di koridor, seorang pria kasar berteriak-teriak memaki. Mina mengabaikannya dan terus mencari. Ia menemukan gagang pel di ruang penyimpanan. Tapi saat ia kembali ke lift, banjir sudah menelan separuh koridor, lalu gelombang besar kembali menghantam menyeret Mina jauh dari lift. Dalam kepanikan itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. 5 tahun yang lalu, Mina dan suaminya, Jiren, terlibat kecelakaan kerja di atas laut. Kapal mereka tenggelam.
Jiren terjebak di kedalaman puluhan meter sementara Mina hanya bisa menyelamatkan dirinya dan bayi Sojin yang masih dalam gendongan. Ia menyaksikan suaminya tenggelam untuk selamanya di dasar laut. Kehilangan itu tidak pernah sembuh. Itulah yang membuat Mina tidak bisa membiarkan orang lain pergi tanpa berusaha. Kenangan itu memudar. Mina muncul ke permukaan. Ia menaiki tangga dan akhirnya menemukan Sojin yang ternyata sudah dalam kondisi tidak baik, demam. Mina panik dan langsung mencari pertolongan. Saat itulah, seseorang mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Seojin bukan manusia biasa. Ia adalah eksperimen AI milik perusahaan, sebuah entitas buatan yang diciptakan dan ditempatkan dalam kehidupan Mina sejak lama tanpa sepengetahuannya. Tapi, Mina tidak peduli dengan semua itu. Selama 5 tahun, ia membesarkan Sojin dengan satu tangannya. Ia sudah lama menganggap anak ini sebagai darah dagingnya sendiri. Didorong cinta keibuan yang membara, Mina mengobrak-abrik setiap lemari di setiap ruangan mencari vitamin dan glukosa darurat. Akhirnya ia menemukan beberapa botol. Setelah Sojin meminum beberapa teguk larutan gula, kondisinya mulai membaik perlahan. "Tenang nak, ibu di sini." Di balkon suasana sempat agak tenang. Mina berdiri memandang ke bawah, merasakan sedikit kehangatan matahari yang masih tersisa. Tapi Seongjun yang berdiri di belakangnya menyela dengan sebuah pertanyaan yang menusuk. "Mengapa kamu mati-matian mempertahankan anak yang hanya percobaan? Kamu tahu dia bukan manusia. Kamu bisa meninggalkannya sekarang dan naik helikopter untuk selamat." Mina tidak langsung menjawab. Seongjun melanjutkan dengan menceritakan pengalamannya sendiri sebagai anak kecil yang pernah ditinggal oleh ibunya di saat paling putus asa. Sang ibu berjanji akan kembali, tapi tidak pernah kembali. Ia pikir Mina akan melakukan hal yang sama. Sebelum cerita itu selesai, langit menggelegar lagi. Badai datang lebih kuat dari sebelumnya. Keduanya berlari. Di salah satu ruangan, mereka melewati sepasang lansia yang duduk tenang di sudut ruangan sudah ikhlas menerima nasib, memilih untuk memeluk satu sama lain sambil menunggu kematian datang dengan damai. Setelah keluar dari ruangan itu, banjir sudah melanda lantai mereka sepenuhnya. Seongjun ingin mengajak Seojin naik lebih dulu, tapi si kecil tetap menempel keras ke Mina. Seongjun pun pergi lebih dulu, dan Mina mengikuti perlahan. Di koridor, Mina melihat seorang wanita hamil yang sudah hampir melahirkan sendirian. Tidak ada yang menolong. Mina menahan rasa bersalah yang menggerogoti dan terus naik. Ia tidak bisa menolong semua orang. Akhirnya mereka tiba di rooftop. Helikopter sudah menunggu. Tapi saat Mina hendak naik membawa Sojin, para peneliti perusahaan menarik paksa Sojin mengikatnya dengan tali untuk pengumpulan data. Mina hampir gila melihatnya. Seongjun berbisik padanya, "Cintamu ada di sini, di dalam hatimu, itu sudah cukup. Naiklah." Kata-kata itu mengingatkan Mina pada sesuatu yang pernah ia katakan sendiri kepada atasannya, bahwa jika ia tidak mau mempertahankan Seojin, itu sudah lama ia lakukan. Tapi kenyataannya, ia tidak bisa. Ia mendekati Seojin untuk terakhir kalinya, membisikkan sesuatu perlahan di telinganya, lalu berbalik dan menaiki helikopter. Tidak lama setelah pengumpulan data Sojin selesai, helikopter terbang membawa Mina di atas kota yang tenggelam. Akhirnya, sesaat sebelum banjir menelan landasan peluncuran roket, Mina dimasukkan ke dalam roket dikirim sebagai satu-satunya harapan manusia untuk melanjutkan peradaban. Atau begitulah yang terasa seperti akhir cerita. Tapi film ini baru saja dimulai. Di dalam roket, seorang pakar angkasa mengungkapkan kebenaran penuh kepada Mina. Puluhan ribu pecahan meteorit menghantam bumi. Kehidupan di bumi akan punah sepenuhnya. Mereka adalah satu-satunya tim yang bertugas menciptakan manusia baru. Tubuh manusia sudah berhasil diciptakan, tapi hati dan jiwa manusia hanya bisa dihasilkan oleh mesin emosi. Dan hanya Mina yang bisa menyempurnakan mesin itu. Sojin, anak yang selama ini dipanggil figur kertas oleh para peneliti, ditempatkan dalam kehidupan Mina hanya untuk satu tujuan. Membiarkan Mina mengucapkan selamat tinggal dalam situasi hidup dan mati. Dan dari pengalaman itu, menginspirasi data emosional yang diperlukan untuk melanjutkan peradaban. Mina menolak keras di tempat. Emosi yang sebenarnya bukan soal mengabadikan peradaban, tapi soal melindungi apa yang kamu cintai. Selama aku bisa menemukan dan melindungi anakku itu, yang akan membuktikan bahwa aku benar, suara itu baru saja jatuh ketika sebuah roket lain di langit tertabrak meteorit dan meledak. Serpian-serpian panas meluncur ke arah roket yang ditumpangi Mina. Mina terbangun. Di telinganya, suara ceria Seojin yang baru bangun tidur, seolah semuanya adalah mimpi. Tapi perhatikan satu detail. Di bajunya, kini tertera angka 491. Dan di luar jendela, apartemen itu sudah berubah menjadi air terjun. Semua terulang kembali. Telepon dari Seongjun masuk, mendesak Mina untuk segera naik ke lantai atas. Mina bergegas keluar bersama Seojin. Pemandangannya sama persis seperti sebelumnya koridor banjir. Orang-orang panik, tangga yang tersumbat air. Lalu gelombang besar datang lagi. Ribuan orang tersapu masuk ke dalam air. Mina berhasil memanjat ke balkon, tapi Seojin sudah tidak ada di pelukannya. Terseret ombak. Tanpa berpikir dua kali, Mina terjun ke dalam banjir untuk mencari anaknya. Saat ia mendongak dari dalam air dan melihat helikopter melintas di atas, sebuah kilasan dejavu menyerang benaknya. Ia pernah berada di dalam helikopter itu sebelumnya. Tanpa sadar, tangannya meraba ke dalam saku. Dan di sana, sepasang kacamata renang kecil milik Seojin, serpihan-serpihan ingatan yang terfragmentasi membanjiri pikirannya sekaligus. Ini bukan mimpi, ini bukan kebetulan. Ia sudah pernah melewati semua ini sebelumnya, dan angka di bajunya 491 adalah bukti berapa kali siklus ini sudah terulang. Seongjun yang menyadari Mina sudah mulai memahami. Semuanya datang menemuinya. Tapi Mina hanya mau satu hal, menemukan Seojin.
ia melompat ke dalam air tanpa ragu. Setelah mendarat, ia kembali mendengar tangisan Jisoo dari dalam lift, seperti rekaman yang diputar ulang. Kali ini, Mina sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia pergi langsung ke ruang penyimpanan, mengambil gagang pel, memecahnya dan menyelam di bawah air untuk memaksa pintu lift terbuka. Berhasil, Jisoo diselamatkan. Tapi setelah itu, Mina tidak bisa tinggal bersama Jisoo lebih lama. Ia harus menemukan Seojin. Jisoo yang paham akhirnya melepasnya pergi. Dalam pencarian yang panjang, Mina mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Saat perjalanannya dan Seongjun berlanjut, tampilan apartemen di sekeliling mereka tiba-tiba mulai bertumpang tindih seperti layar hologram yang tidak sinkron. Ini semua adalah model digital, bukan kota nyata, bukan banjir nyata. Semua ini adalah simulasi yang diciptakan oleh perusahaan dunia virtual yang dirancang khusus untuk menguji Mina berulang kali. Dan angka di bajunya yang sudah mencapai 7.993 itu, jumlah berapa kali Mina sudah menjalani siklus ini? Hampir 8.000 kali. Setiap putaran, para petugas keamanan perusahaan selalu menghalangi Mina menemukan Seojin seolah-olah mereka ditempatkan sebagai rintangan. Dan alasannya kini menjadi jelas. Jika Mina berhasil menemukan dan melindungi Seojin, siklus akan berakhir. Dan perusahaan tidak ingin siklus itu berakhir karena mereka masih butuh lebih banyak data emosional dari Mina. Tapi kali ini berbeda. Dalam perjalanan, Mina melihat wanita hamil yang akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Adegan itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Lalu, tiba-tiba, semua kilasan ingatan dari ribuan reinkarnasi sebelumnya mengalir deras. Dan ada satu adegan yang terus berulang setiap pagi. Seojin selalu menunjukkan sebuah lukisan padanya. Dan Mina tidak pernah menoleh untuk melihat. Ribuan kali, ia tidak pernah melihat. Mina dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Layarnya penuh ratusan foto gambar yang sama, diambil di waktu-waktu yang berbeda dengan gaya lukisan yang berbeda. Tapi isinya persis sama. Itulah terakhir kali Mina meninggalkan Seojin di akhir siklus. Adegan terakhir naik helikopter itu bukan titik penjemputan. Itu adalah titik akhir dari setiap percobaan. Titik di mana data dikumpulkan dan siklus direset. Mina sudah melewati titik itu ribuan kali, dan setiap kali ia meninggalkan Seojin di belakang. Tujuan sebenarnya dari percobaan ini bukan untuk membantu Mina melanjutkan peradaban, tapi untuk membuktikan satu hal, bahwa dalam kondisi paling ekstrem sekalipun, manusia akan memilih melindungi orang yang dicintainya, bukan peradaban yang abstrak. Dan bahwa itulah inti dari mesin emosi yang sesungguhnya. Bukan mesin yang dingin untuk melanjutkan peradaban, tapi eksistensi dengan cinta dan kehangatan sebagai pondasinya. Mina menemukan Seongjun dan membisikkan kebenaran ini padanya. Fragmen ingatan juga membanjiri pikiran Seongjun. Ternyata selama ini ia selalu bersama Mina, menemaninya melewati kematian demi kematian dalam ribuan siklus. Angka di baju mereka adalah buktinya. Kematian demi kematian membuat mereka takut. Tapi demi menemukan Seojin, mereka terus kembali. Dan dalam ribuan reinkarnasi itu, tanpa mereka sadari, kemampuan mereka terus berkembang. Setiap siklus, mereka menjadi lebih kuat, lebih siap, lebih tahu. Akhirnya, Mina naik ke rooftop untuk terakhir kalinya. Di sudut atap, ia melihat sebuah lemari pakaian yang tidak pernah ia buka sebelumnya. Mina menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya Seojin. Ribuan kali ia melewati rooftop ini. Ribuan kali ia tidak memeriksa lemari itu. Dan disinilah Seojin selama ini menunggu. Dengan tangan gemetar, Mina menyuapkan larutan gula ke mulut Seojin. Anak itu perlahan membuka matanya. Dan di dalam benak Mina, tiba-tiba ia teringat pada momen pertama kali ia meninggalkan Seojin. Seojin sempat berkata sesuatu kalimat kecil yang tidak pernah Mina perhatikan. "Ibu, masakanmu enak." Suara itu jatuh ke dalam hati Mina seperti sebuah bom kecil yang meledak dengan sangat lembut. Data emosional Mina meluap, seperti air mancur mengalir deras, menutupi seluruh dunia digital yang selama ini memenjaranya. Sistem simulasi runtuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 8.000 siklus-siklus itu akhirnya berakhir.